Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau menyelisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, setelah kita menceritakan Anas bin Malik, kita masuk kepada sahabat yang berikutnya, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sahabat ini telah dipuji oleh ahli sejarah dengan pujian Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan untuk kita dan meridhoi apa yang kita niatkan, dan salawat beriring salam senantiasa juga kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin dan sahabat fastabiqul khairat dimanapun Anda berada, kita akan teruskan cerita kita bersama kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Anak muda ini namanya adalah Sa'id bin Amir, adalah satu dari ribuan pemuda yang keluar ke daerah Tan'im ketika itu, karena ada undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman mati. Jadi ketika itu berkumpullah masyarakat Tan'im ketika itu di sebuah tanah lapang, karena mereka disuruh oleh penguasanya ketika itu seluruh penduduk untuk keluar rumah untuk menyaksikan tokoh Quraisy melakukan hukuman mati atas Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah sahabat Rasulullah SAW yang ditawan oleh mereka dengan cara yang licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini mampu untuk menerobos masuk ke depan, untuk mengambil posisi di depan, untuk menyaksikan langsung dengan mata kepalanya bagaimana proses kaumnya ketika itu hendak menghukum mati Khubayb bin Adi. Ia berada di antara Abu Sufyan bin Harb dan Safwan bin Umayyah dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Ini semuanya adalah pemuka Quraisy yang mereka mempunyai kedudukan, dan yang namanya pemuka, mereka berada di paling depan. Dan Sa'id bin Amir adalah seorang pemuda yang tangguh dan kuat sehingga dia memiliki tenaga untuk maju ke depan, menerobos di barisan yang terdepan. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Khubayb bin Adi diikat dengan tambang sambil dipukul-pukul oleh anak-anak kecil dan dorong-dorong oleh kaum wanita mereka agar Khubayb bin Adi maju ke depan, masuk ke dalam pelataran tempat ia akan digantung atau tempat ia akan disiksa oleh kaum Quraisy. Manakala rombongan orang dalam jumlah yang besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubayb yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubayb di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, dia memohon kepada pemuka Quraisy, izinkanlah saya sebelum kalian eksekusi, izinkanlah saya untuk sholat 2 rakaat. Sa'id melihat Khubayb menghadap kiblat. Khubayb diizinkan untuk sholat 2 rakaat dan Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat Khubayb sholat 2 rakaat dengan sholat yang sangat baik dan yang sangat bagus dan sangat sempurna. Sa'id melihat Khubayb menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku menjadi lemah, niscaya aku akan tambah solat ini. Niscaya aku akan memperbanyak solat ini. Seandainya kalian menyangka aku akan lemah dan takut akan kematian ini, niscaya aku akan tambah solat ini. Karena kecintaan para sahabat kepada solat. Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya menyincang jasad Khubayb. Mereka iris sepotong demi sepotong, sedikit demi sedikit. Padahal ketika itu Khubayb masih dalam keadaan hidup. Lalu mereka menjawab,
bertanya kepada Khubayb, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu? Apakah mereka memberikan tawaran kepada Khubayb, andaikan kamu mau, maka kamu saya lepaskan dan kamu digantikan oleh Muhammad, Nabi Muhammad SAW yang mereka maksud. Lalu dijawab oleh Khubayb, sementara darah menetes dari jasadnya, ia berkata, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluargaku dan anak-anakku sementara aku mendengar Rasulullah tertusuk oleh duri sedikit pun. Lihatlah, subhanallah, betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jangankan terluka karena irisan pedang, tombak, dan terkena panah, tertusuk duri saja mereka tidak rela. Begitulah kecintaan para sahabat ridwan ajmain kepada Rasulullah SAW. Maka orang ketika itu bertepuk tangan, mengangkat tangannya, menandakan mereka menghujat Khubayb. Di saat itu Said bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dan ia berdoa, ya Allah, balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman setelah ini ya Allah. Akhirnya Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir ketika itu. Setelah kejadian itu, seluruh dari tokoh masyarakat, tokoh pemuka Quraisy, mereka keluar pulang ke rumah mereka, dan seluruh penduduk pulang menuju rumah mereka. Mereka melupakan Khubayb bin Adi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Said bin Amir al-Jumahi. Khubayb tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Bayangan Khubayb yang dibunuh oleh mereka tidak lepas dari pikiran Amir, dari Amir bin Adi ini, dari Said bin Amir al-Jumahi ini. Ia terus teringat, terbayang dengan Khubayb bin Adi. Said melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia salat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Said mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambarnya. Ia takut dengan doa Khubayb bin Adi. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan sesuatu kepada Said, persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkannya kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang disyariatkan, yang diyakininya sampai maut. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai maut. Khubayb mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Said bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa, kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan cahaya Islam telah masuk kepada Said bin Amir al-Jumahi. Manakala Nabi Muhammad SAW yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridho, Said bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Ridwan ajmain, Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar. Said bin Amir hidup sebagai contoh menawan bagi pengagum bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridho Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsunya. Said bin Amir telah masuk Islam. Islam telah masuk ke dalam dadanya.